emosional, dan sering bikin nangis. Mungkin itu yang sering kita tangkap dari foto-foto Felix Irawan, seorang fotografer berdarah Indonesia yang sedang bermukim di Melbourne, Australia. Jadi di hari yang indah ini aku berhasil menangkap transitnya dia dari perjalanannya keliling dunia hingga akhirnya dia memutuskan untuk pulang ke Australia dan kebetulan lewat Bali. Jadi aku ada kesempatan bertemu dia beberapa jam saja dan aku bertanya apakah aku bisa bertanya-tanya sedikit soal dia dan ternyata bisa. Dia memberikan izin untuk melakukan sebuah wawancara singkat namun tetap padat. Jadi seperti apa wawancaranya? Ya, oke, jadi hari ini aku mau wawancara seorang fotografer yang jauh-jauh diimpor dari Melbourne. Siapakah dia? Dia adalah Felix Irawan, yang katanya konon dia itu pinter bikin orang menangis. Apakah benar? Yuk kita simak. Oke, jadi hari ini aku ada kesempatan untuk menculik Ko Felix Irawan yang sedang transit dari Surabaya ke Perth ya. Ya. Jadi oke, mungkin lebih diperkenalkan sedikit Ko Felix ini siapa ya? Ini YouTube ya? Iya. Jadi pakai hi guys gitu-gitu ya. Nggak mesti sih, tapi boleh. Halo, gue Felix. Gue tinggal di Melbourne, cuman gue asli Indo. Ini kebetulan lagi jalan-jalan transit di Bali semalam doang. Mau ke Perth besok. Terus gue pindah kontak. Kok YouTube yuk? Oke. Ya udah. Pertama kali megang potret nih, atau masuk ke dunia? Nggak, ke dunia wedding lah. Dunia wedding? Iya. Dunia wedding kayaknya 4 tahun ya? 4 tahun yang lalu. 4 tahun? Udah 4 tahun. Berasa lama atau baru bentar itu kalau 4 tahun? Bentar ya? Sangat bentar. Iya. Dan pengalaman 4 tahun itu masih kecil lah ya. Dikit banget. Jadi awalnya tuh iseng. Awalnya iseng, terus promonya cuma lewat Instagram doang. Iya. Instagram sama Facebook, udah itu aja. Itu aja. Gak pernah yang lain-lain. Jujur aku nggak pernah bandingin foto gue sama yang lain. Dan aku betul-betul, aku lihat yang lain tuh bagus-bagus banget. Sangat bagus banget. Dan aku sering lihat foto kayak Govinda ini, gila sama tuh gitu tuh gimana? Ya, dijepret aja sih. Sama kan? Aku jujur nggak pernah bandingin sama foto lain. Nggak, maksudnya ngebedain apa ya? Menurutmu nilai plus semua itu apa sih dibanding fotografer lain yang bikin orang tertarik dengan foto-fotonya gitu? Oke, saya tekanin lagi, ini bukan bandingin ya. Cuman aku suka foto yang ada emosinya. Jadi foto itu beautiful penting, bagus penting, bagus ya tentang komposisi lah, lighting apa gitu-gitu. Cuman ada satu yang mesti ada emotionnya, ada feel. People want to feel. Itu buat aku. Ini lebih baik aku lihat sana atau biasanya enaknya gimana? Sebetulnya sih enaknya aku di depan Koko sebetulnya. Oh gitu? Iya. Jadi enaknya gini. Iya. Oke. Mau diulang? Nggak apa-apa. Nanti di-cut ya? Di-cut.
kata siapa? Orang ini penasaran gimana sih cara Oke, eh, yang pertama, kalau kamu mulai awal punya tujuan mau bikin orang nangis, itu kamu jahat. Gak boleh. Itu anak orang gak boleh bikin nangis. Ya. Saya pun setiap kali foto, meskipun endingnya nangis, itu nggak ada tujuan ke sana sama sekali. Tujuannya cuma aku bikin mereka fall in love again. That's all. Ya. Yang aku tadi bilang tentang emosional tuh, ada foto yang ada emosi itu bukan mesti nangis. Happiness juga emosional juga, surprise, kaget, itu kan juga emosi gitu, ada something. Jadi jawab pertanyaanmu 3 tips. Satu, kamu mesti tahu siapa yang kamu foto. Ya. Kedua, bikin mereka nyaman. Itu. Ketiga suasana lah, tempat gitu. Untuk jawab gitu paling gampang, kamu bayangin kamu kalau difoto. Kamu difoto di tempat yang sepi, misalnya di hutan atau di mana ya, di gunung, dibanding sama kamu difoto di pasar ikan atau di mall, beda kan. Dari situ udah tahu. Sama juga cuaca panas kayak gini nih. Ini Bali lagi panas banget nih. Kamu kalau di sana pasti udah panas gitu, nggak enak. Intinya bikin mereka nyaman. Kalau memang kepepet, waktu panas gini, under the shade. Kalau ada AC lebih baik. Yang bagus sih sunset atau sunrise. Bayangin kamu sendiri kalau di foto gimana enaknya. Mau masuk ke, istilahnya bukan masuk sih, mau connect ya ke mereka aja, kamu butuh waktu dan usaha. Itu kamu doang. Apalagi kalau ada yang lain. Berarti banyak connection ini. Biasanya saya dapat makeup artist atau suruh tunggu di mobil atau suruh jalan-jalan gitu, efek banget. Tidak ada touch up ya. Atau biasanya touch up dulu boleh, habis itu si makeup artist tunggu, jangan ikut aku gitu, bisa gitu juga. Makeup artist itu bagus, bukan berarti kita jangan mendiskriminasi makeup artist. Cuman kebanyakan tuh begitu kan, mereka kan pasti aware sama produk mereka, hasil mereka, makeupnya, rambutnya. Jadi begitu ada momen bagus gitu, pas ada angin, rambut kena gini, tunggu, dia masuk, betulin, momennya udah hilang. Jadi awalnya banyak gitu. Dari situ belajar, aku kasih tahu gitu. Dan kebanyakan memang yang ikut sama aku, entah klien atau makeup artist, mereka udah tahu styleku. Jadi komunikasi, edukasi juga penting. Aku milih manual lens itu enaknya karena tidak fokus. Kalau wedding, aku milih autofocus karena wedding itu cepat banget. Aku butuh tajam untuk wedding, tajam semuanya. Untuk yang pre-wedding aku milih manual fokus karena aku suka yang nggak fokus. Meskipun fokus tapi nggak fokus, tahu maksudnya kan? Fokus tapi nggak fokus. Sama juga aku ada feel, aku mau semana, sampai semana aku fokusnya. Lensa yang manual fokus tuh lebih bagus karakternya, entah kenapa. Itu kan feelingku palingnya. Kalau emosi tuh lebih muncul, lebih feelingnya tuh lebih lebih nyaman aja. Udah suka yang tajam kalau bagian emosi. Ini kita ngomong masuk dunia wedding atau pre-wedding ya. Kalian kan sudah punya alatnya pastilah satu, meskipun kameranya kamera yang katanya fokusnya nggak cepat apa gitu, itu sudah cukup. Alat itu bagiku nomor 2. Dulu awal juga saya
startnya dari situ. Yang penting itu kamu shoot every day. Shoot every day. Makin kamu foto apapun di jalan, apapun ada cahaya, ada daun apa, coba foto. Kau pengen apa? Wah itu bagus, instingmu bilang bagus, foto. Dari situ kamu makin biasa tuh kayak pisau. Daripada beli nambah alat untuk upgrade, ikut workshop, belajar. Bukan aku, banyak. Govinda juga ada bagus. Yang lain banyak. Atau apalagi ya, YouTube lah. YouTube banyak, San. Belajar gitu-gitu. Yang penting, shoot every day.